Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih tetap semangat melaksanakan webinar kita dengan tema Solusi Cerdas Menuju Pendidikan Bermutu dan Merata di Buta Panrita, Batara Siang. Pada hari ini, sebelum kita lanjut untuk pemateri selanjutnya dari Ketua Umum PGRI Sulawesi Selatan, sebelumnya akan ada materi tentang bagaimana profil pendidikan kita di Kabupaten Pangkep. Sudah ada Bapak Ketua Umum PGRI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan menyampaikan tentang profil pendidikan di Kabupaten Pangkep tentunya. Oleh karena itu, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber, mungkin yang masih bertahan, Pak Prof. Hasnawi, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau pemateri sebelumnya mungkin sudah pamit tadi, sudah meninggalkan tempat. Yang saya hormati Bapak Ibu para peserta seminar, baik yang daring maupun yang ada di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya teman-teman para peserta yang sampai pada siang ini masih bertahan di depan laptop, di depan HP untuk mengikuti acara ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Sedianya beliau yang akan menyampaikan materi ini mengenai profil pendidikan di Kabupaten Pangkep, tapi karena sesuatu dan lain hal, beliau memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi saya duduk di tempat ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan, tadi sudah disampaikan, sekaligus sebagai Ketua PGRI Kabupaten Pangkep. Jadi dari beberapa narasumber sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana solusi cerdas dari pendidikan bermutu dan merata di Buta Batara siang ini. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat jelas tadi menyimak pembicara-pembicara sebelumnya, yang intinya bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata tidak terlepas dari pengambil kebijakan di daerah tersebut, dalam hal ini pimpinan tertinggi yaitu Bapak Bupati, sehingga pembicara-pembicara sebelumnya yang merupakan pakar pendidikan, merupakan pencetak guru, menyarankan kepada kita semua sebagai anggota PGRI bahwa tidak ada kata lain, kita yang tergabung di dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, ya kita harus bersatu supaya kita bisa diperhitungkan, bisa mewarnai pemerintahan dan sebagainya. Ya, tidak ada kata lain, kita harus bersatu, berkolaborasi, bekerja sama, saling menguatkan. Itu intinya.
Bapak Ibu yang saya hormati, jadi materi profil pendidikan ini sebenarnya kalau sesuai jadwal itu sebelum materi inti itu sudah disampaikan, tapi karena situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan sehingga bergeser pada jam ini. Jadi mengenai profil pendidikan, coba ditampilkan. Ya, kita lihat di layar. Mungkin para peserta yang lagi online bisa menyaksikan bahwa wilayah Kabupaten Pangkep ini ada 13 kecamatan, kemudian terdiri dari 3 dimensi, ada pegunungan, ada daratan, ada kepulauan. Nah, di sini pegunungan cuma 2 yang diambil, Tondon Talasa dengan Baloci. Sebenarnya Mandale juga ada pegunungannya. Kemudian daratan, ada Pangkajene, Bungoro, Kepulauan. Jadi kalau kita melihat 3 kondisi ini, kita sudah bisa membayangkan bahwa betapa susahnya, betapa sulitnya mengurus pendidikan yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor bahwa ya, jangankan di Kabupaten Pangkep, di daerah lain saja yang hanya daratan itu susah, apalagi kita di Pangkep ini. Saya kira bisa dilanjutkan. Ya, ini jumlah sekolah. Ya, ada PAUD, ada SD, ada SMP, itu sudah sangat jelas. Kemudian pembagiannya ada daratan, ada kepulauan, ada pegunungan. Nah, untuk sekolah PAUD ini, kendala-kendala yang kita hadapi, ya, yang pertama itu masalah infrastruktur, ya karena kita tahu PAUD ini kan awal dibentuknya itu kita di Dinas Pendidikan awalnya kesulitan untuk mencari mitra dalam hal pengelolaan PAUD ini. Nah, nanti belakangan setelah ada suntikan dana dari pemerintah pusat, malah terbalik. Masyarakat berlomba-lomba mendirikan PAUD. Ya, istilahnya teman-teman, ya, bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Berlomba ya, mendirikan PAUD karena adanya suntikan, ada bantuan dana dari pemerintah pusat. Sehingga di tahun-tahun pertama, kedua, dan ketiga itu kita di Dinas Pendidikan kesulitan. Banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi. Hanya jarak sekian meter ada lagi PAUD. Tapi alhamdulillah karena ada mitra kerja kita dalam hal ini DPRD berinisiatif untuk menata keberadaan PAUD ini, dan alhamdulillah tahun lalu itu sudah ada perda yang mengatur mengenai pendirian PAUD ini. Sudah jelas sekali di situ harus ada lokasi yang jelas, jarak sudah diatur, jumlah siswa dan seterusnya. Jadi ya kita bisa berkesimpulan bahwa keberadaan PAUD ini di tahun-tahun terakhir ini alhamdulillah sudah bisa tertata dengan baik. Cuma yang jadi kendala ya adalah tenaga pengajar. Ya, karena sebagian besar sekarang guru-guru PAUD itu masih berijazah SMA, yang mana kita tahu ya kalau kita bicara guru, bisa jadi guru itu kalau ada SIM-nya, ada aktanya. Nah itu yang kendala kita. Tapi sudah ada solusi dari
Kementerian Pendidikan. Sekarang ini ada program guru-guru PAUD itu ya dikuliahkan, yang dananya ditanggung dari kementerian, cuma kuotanya terbatas. Jadi saya kira untuk PAUD itu sedikit gambaran. Kemudian untuk SD, kira sudah jelas di situ pembagiannya, ada di pegunungan, ada di daratan. Ya. Kendala juga yang kita hadapi ya tentu masalah infrastruktur, karena kita akui masih ada beberapa sekolah yang betul di bawah standar infrastrukturnya, dan itu merupakan tugas kita di Dinas Pendidikan untuk membenahi itu. Tapi ya perbaikan atau peningkatan yang kita lakukan tentu berdasar juga pada ketersediaan anggaran. Jadi bertahap. Begitu juga dengan SMP. Di berbagai tempat sebenarnya mendekatkan sekolah dengan masyarakat itu, kalau kita di Kabupaten Pangkep ini dengan 3 dimensi, saya kira itu kita sudah laksanakan. Sudah cukup banyak sekolah di pulau, di gunung, apalagi yang di dataran rendah. Nah, cuma kembali itu mungkin yang perlu ditingkatkan lagi sarananya, dan tentu kalau kita bicara sarana ini berpengaruh juga kepada peningkatan mutu, karena ini salah satu dari 8 standar pendidikan yang merupakan rujukan kita untuk meningkatkan mutu, dan tentu ini akan menjadi tanggung jawab untuk perbaikan ke depan. Lanjut. Masalah guru atau siswa, ya. Nah, kita lihat ini siswa baik PAUD, SD, SMP, di sini terlihat ada memang masih banyak siswa SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Nah, ini PR kita, dan mungkin salah satu penyebabnya kenapa Pangkep ini peningkatan IPM-nya ya melambat. Kalau penilaian tadi dari Pak Rektor, dia bertambah tapi lambat kenaikannya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ini salah satu indikatornya barangkali, karena yang tamat SD tidak semuanya lanjut ke SMP. Padahal ini data yang ada ini, kita dari Dapodik, baik yang ada di paket B, SMP terbuka, ini ada semua di sini. Jadi ini salah satu penyebabnya, sekali lagi bahwa ini merupakan tanggung jawab kita ke depan. Kita yang diberi amanah oleh pemerintah untuk mengurus pendidikan, tentu ini merupakan tanggung jawab bersama. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Rektor bahwa salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengangkat derajat suatu keluarga, itu adalah pendidikan. Kita dalam suatu keluarga ingin memutus kemiskinan, itu tidak ada lain solusinya selain pendidikan. Dan ini merupakan tanggung jawab bagi kita semua untuk mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya ini pendidikan. Lanjut. Ya, ini masalah guru. Kenapa kita paparkan data ini, masalah guru ini? Penyebarannya, baik guru PNS, non-PNS, rasionya segala macam ini ada. Dan ini merupakan tema dari seminar kita, mencari solusi cerdas dalam peningkatan mutu dan pemerataan. Nah, kita tahu kalau kita bicara mutu, salah satu kuncinya adalah guru. Nah, itu yang kita hadapi selama ini, itu pemerataan guru. Banyak sekali problemanya masalah pemerataan guru ini. Saya sempat menyimak tadi penjelasan Pak Rektor bahwa kalau pendidikan ini diotonomikan, masa otonomi itu
sangat sulit untuk mewujudkan yang namanya pemerataan guru. Sulit sekali karena banyak kepentingan di situ. Dan ini merupakan pekerjaan ke depan bagi pemerintah, bagaimana mencari solusi yang tepat masalah pemerataan guru. Ini jumlah guru PNS dan non-PNS, ini PAUD. Ya. Kalau di total itu beda tipis, yang guru PNS dengan non-PNS, sama-sama lebih 2.000. Nah tentu kalau kita bicara guru ini sebagai ujung tombak dalam proses belajar mengajar di kelas, baik di masa pandemi ini, untuk mendapatkan kualitas layanan yang baik tentu sangat terkait dengan kesejahteraan. Kemarin kita di DPR rapat dengar pendapat terkait dengan masalah dacil dan segala macam. Ya, karena kita dipangkep ini 3 dimensi, wajar juga teman-teman yang bertugas di daerah kepulauan yang terluar itu, bahkan yang dekat-dekat juga, itu selalu menyuarakan harus ada perbedaan kesejahteraan antara guru yang mengajar di pulau dengan yang di daratan. Ya kita maklum itu, memang menimbulkan kecemburuan kalau kesejahteraannya sama, harus ada pembeda. Nah salah satu solusi dari pemerintah pusat selama ini itu adalah tunjangan daerah terpencil, tetapi itu juga menjadi masalah ya, karena dari sekian ratus yang berhak menerima hanya sebagian kecil ketersediaan dana. Dan alhamdulillah kemarin ada solusi dari DPR bahwa mereka akan memperjuangkan itu. Salah satu solusinya kita tidak mengharapkan dana dari APBN, dari pemerintah pusat, tapi akan diupayakan, dianggarkan di APBD. Nah, karena lambat laun ini masalah tunjangan daerah terpencil itu pasti akan hilang. Ya kenapa? Karena ada 2, bahkan ada 3 sekarang kementerian yang terlibat untuk menentukan apakah suatu daerah itu bisa mendapatkan tunjangan daerah terpencil. Dan setiap kementerian ini ya punya indikator tersendiri, seperti misalnya Kementerian Desa Tertinggal yang punya kewenangan, yang punya instrumen untuk menentukan apakah suatu daerah masuk daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Setiap tahun, karena sesuai dengan visi misi dari Bapak Presiden, yaitu adanya anggaran dana desa, setiap desa mendapatkan suntikan dana sampai miliaran, tentu mereka ada target untuk peningkatan setiap tahun, karena triliunan dana digelontorkan untuk itu. Nah, ini yang jadi kendala, karena ada dana digelontorkan untuk meningkatkan statusnya desa dari tertinggal, dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, sementara Kementerian Pendidikan indikatornya suatu daerah bisa mendapatkan tunjangan kalau dia masuk kategori tertinggal. Nah, jadi logikanya satu yang mau baik, satu yang jelek. Sementara yang mau baik ini triliunan dana dikeluarkan, pasti akan berubah. Nah ini yang menjadi kendala, makanya solusinya untuk daerah terpencil ini, ya, itu kita harus menggunakan dana APBD. Tapi lagi-lagi ketersediaan anggaran yang jelas itu tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk masalah tunjangan terpencil ini. Lanjut, ini Pak Moderator, Pak Ketua PGRI jam berapa? Jam 2.
masih ada sedikit. Ini masalah rasio jumlah PNS dan non PNS. Jadi saya kira ini kendala utama yang kita hadapi di Dinas Pendidikan di Kabupaten Pangkep ini, karena kita menginginkan mutu yang merata, ya sementara kita lihat ini jumlah PNS dan non PNS ini seperti yang saya katakan tadi, ya, hampir berimbang jumlahnya. Dan tentu kita semua paham bahwa kesejahteraan guru non PNS itu sangat memprihatinkan, bahkan jauh, istilahnya teman-teman, jauh dari tidak manusiawi, ya, karena mereka mendapatkan gaji hanya melalui dana BOS. Dan terus terang, saya selama masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten sudah tahun ketiga, sudah masuk tahun keempat ini, selalu berupaya bagaimana guru honor itu yang di SD dan SMP selalu mendapatkan juga tunjangan honor, tambahan penghasilan di luar dari dana BOS. Tapi ya sampai pada hari ini belum berhasil. Ya karena terus terang kita bisa saksikan dengan data yang ada ini, proses belajar mengajar di tatap muka di sekolah ini di umumnya di Kabupaten Pangkep, ya 50%, hampir 50% itu dikendalikan oleh guru honor. Ini menjadi tantangan kita ke depan, sementara ya kebijakan pengangkatan guru PNS itu ada di pusat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri penjelasan mengenai profil pendidikan ini, ya sekali lagi mewakili Kepala Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas kehadirannya untuk mengikuti seminar ini, dan mudah-mudahan PGRI ke depan seperti harapan dari Pak Rektor bisa mewarnai segala lini kehidupan yang ada di Kabupaten Pangkep ini, baik di pemerintahan, tentu dengan satu syarat bahwa kita harus kompak, kita harus bersatu dengan panji-panji PGRI. Tentu kita satu rasa, senasib, sepenanggungan. Tentu tidak mudah untuk tidak sulit untuk kita bersatu karena kita bersaudara, kita satu nasib, serasa, sepenanggungan. Insya Allah ke depan PGRI ini kita bisa lebih baik. Saya kira itu yang saya bisa gambarkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik yang daring maupun yang luring. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi penyampaian dari Bapak Ketua PGRI Kabupaten Pangkep mewakili Ibu Kadis Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengatakan bahwa Pangkajene dan Kepulauan itu adalah 3 dimensi, sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana kita berada di pegunungan, daratan, dan lautan. Ini menjadi challenge tersendiri bagi kita, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan inilah salah satu bukti langka dari PGRI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengadakan webinar khususnya di masa pandemik, bagaimana kualitas pembelajaran kita meningkat, sehingga tadi yang dikatakan oleh salah satu narasumber kita adalah bagaimana meningkatkan IPM khususnya Kabupaten Pangkep bergerak tetapi sangat lamban. Ada mungkin pertanyaan Pak? Ada ya? Ya, untuk Endang Ratnawati mungkin silahkan. Hajar Ratnawati.
Hajar Ratnawati SPD, ya, yang sudah raise hand tadi, saya lihat. Silahkan jika ada pertanyaannya. Asma Muin mungkin? Silahkan Asma Muin. Diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Asma Muin. Di live chat YouTube juga tidak ada pertanyaan. Mungkin sedari offline. Silahkan. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Sekretaris mewakili Ibu Kadis menyampaikan data-data profil pendidikan Pangkep. Menarik sekali. Langsung pada sebuah objek data tadi bahwa ternyata jumlah guru di Kabupaten Pangkep ini, kalau kita melihat jumlah PNS di Pangkep di rasio guru dengan siswa, siswa dengan guru, untuk keseluruhan itu rata-rata 1:12. Itu kalau menghitung juga jumlah guru honorer. Tetapi disandingkan dengan data yang sebelahnya, itu jumlah guru PNS berbanding jumlah siswa yang ada di Kabupaten Pangkep itu rata-rata 1:28. Artinya kalau standar nasional 1:28 itu adalah ideal. Cukup. Itu ketika kita berhitung akumulasi. Yang persoalannya bahwa dengan kondisi daerah 3 dimensi ini, ada sekolah yang memang seperti di Tondong misalnya ada SD kecil, memang sedikit sekali siswanya. Nah itu, karena kalau dibaca secara sekilas ini data, wah berarti Pangkep tidak perlu lagi guru PNS karena sudah cukup. Padahal kondisinya, ya itu tadi, mungkin di SD 28 Temompu Pangkajene 1:1 berapa, satu guru menghadapi satu kelas berapa siswa. Tapi ada sekolah, saya dengar-dengar dengan BDR ini ada satu sekolah hanya 5 siswa. Saya kira seperti itu. Mungkin ini ada, saya hubungkan dengan apa yang disampaikan kemarin dari hasil rapat apakah di provinsi. Saya dengar bahwa salah satu rekomendasinya adalah untuk pemenuhan guru, salah satu rekomendasi adalah regrouping atau merge sekolah. Kira-kira bagaimana perencanaan Dinas Pendidikan terkait dengan hal ini, Pak? Terima kasih. Saya langsung tanggap. Ya, betul yang disampaikan tadi, bahwa kalau kita melihat rasio itu sebenarnya termasuk ideal. Pangkep kalau dilihat rasionya tidak membutuhkan lagi tambahan guru.
Nah, ini terus terang kalau kita bicara masalah pemerataan guru, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa seperti penjelasan Pak Rektor bahwa jangan harap kalau pendidikan itu diotonomikan sangat sulit untuk mengatur penempatan guru karena banyak faktor yang terlibat di situ. Nah, saya sekilas ke belakang mengenai program-program dari pemerintahan sebelum Pak Samsudin ini, upaya-upaya yang dilakukan mengenai pemerataan guru. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin pada saat Pak Baso menjadi bupati, beliau kemarin itu sangat terkenal programnya dengan menyekolahkan anak-anak muda yang dari pulau, dikuliahkan yang asli pulau. Itu berjalan dalam kepemimpinan beliau, sudah ada beberapa yang berhasil lulus, tapi lebih tepatnya di pemerintahan Pak Saprudin almarhum, sungguh banyak yang asli pulau yang telah dikuliahkan atau disekolahkan oleh Pak Baso, diangkat jadi PNS oleh Pak Saprudin. Itu kemarin solusi yang dilakukan untuk pemerataan guru ini. Nah, tetapi berjalan ini pemerintahan-pemerintahan berikutnya, ternyata kebijakan pemimpin bupati, dua bupati sebelum Pak Samsudin ini, solusi yang ditawarkan itu mengangkat guru dari pulau, asli pulau, tapi ternyata baru berapa tahun itu kembali lagi seperti dulu. Ya, penyebabnya ya salah satunya karena itu tadi otonomi daerah. Kemudian yang kedua, solusi atau kebijakan kemarin dari dua bupati sebelumnya ini untuk mengurangi pemerataan guru ini ternyata tidak didasarkan dengan analisis kebijakan. Ada hitungan-hitungannya itu, saya kira Bapak Ibu ini yang kepala sekolah, pengawas sudah sangat paham analisis kebutuhan guru, ada rasionya. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa kemarin ini kebijakan bupati yang Pak Baso dengan almarhum Pak Saprudin, langkah yang dilakukan mengangkat guru yang berasal dari pulau, itu tidak didasari dengan kebijakan analisis kebutuhan guru. Itu salah satu penyebabnya kenapa kembali baru berapa tahun sudah tidak merata lagi. Ya, karena tidak ada analisis kebutuhan guru di situ dalam penempatannya. Nah, salah satu contoh misalnya, di daratan saja ada beberapa sekolah bertumpuk di situ kelebihan guru, ya. Sementara di sekolah lain kekurangan. Kita mau geser banyak sekali pertimbangan, banyak kepentingan yang masuk di situ. Akhirnya ya, jadi saya kira ini masalah kebutuhan guru, pemerataan guru ini, ya pertanyaan tadi dari Pak Haji Nasar bahwa kalau dilihat rasionya Pangkep sudah tidak membutuhkan, sudah cukup, tetapi karena kita 3 dimensi, ya ada sekolah yang di pelosok sana, siswanya kurang dan seterusnya, itu yang menyebabkan. Dan saya sebagai sekretaris dinas pendidikan sering juga mendapatkan pertanyaan atau kritikan baik dari LSM, selalu mempertanyakan kenapa Pak ada
sekolah cuma satu gurunya, di pulau katanya. Mungkin baru dia dengar itu, dia kaget. Jadi saya bilang, justru salah kalau lebih dari satu. Kenapa? Karena siswa tidak sampai 10. Kalau bicara idealnya guru, misalnya di SD itu ada 6 guru kelas, ada guru olahraga, guru agama, sudah ada 8, tambah kepala sekolah, 9 idealnya. Jadi kalau kita mau tempatkan guru di situ 9, nah siswanya cuma 8, 7, lebih mubazir. Jadi baru mereka paham bahwa kondisi di Pangkep ini beda dengan daerah lain, ya, karena kita 3 dimensi. Lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit tambahkan bahwa setelah kita identifikasi ini permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Pangkep, karena kalau kita bicara mutu itu adalah acuan kita 8 standar pendidikan. Nah, kita sebagai pelaksana ujung tombak di lapangan, kepala sekolah, guru, kita sudah paham betul itu 8 standar pendidikan, tetapi prakteknya bagaimana? Nah, ini yang kita temukan di lapangan, masih banyak sekolah itu dalam mengusung perencanaan, ya mereka paham bahwa ada 8 standar, tetapi tidak diimplementasikan, termasuk dalam penyusunan RKA sekolahnya. Nah, kalau kita mau bicara mutu kan ada lembaga yang diberi tanggung jawab, dan selama ini cukup luar biasa LPMP mendampingi kita, membina kita. Ada beberapa sekolah jadi acuan, sekolah model, disertai dengan anggaran. Ya, tetapi kita khususnya di Pangkep ini setelah kita identifikasi, ya masih banyak sekali sekolah yang dalam penerapan 8 standar pendidikan ini untuk bicara mutu itu belum dipraktekkan. Itu kendala-kendala kita. Belum lagi kalau kita bicara rapor mutu, pemetaan mutu, dan seterusnya. Padahal kita tahu, ya, dalam bicara mutu ini ada standar penjaminan mutu di lingkungan sekolah kita. Ya, ada penjaminan mutu dari luar. Ini semua kan berkolaborasi. Ada terlibat di situ pemerintah daerah, dalam hal ini mensupport anggaran dan seterusnya. Dan ini menjadi tantangan kita ke depan kalau kita bicara mutu pendidikan di 8 standar ini. Dan saya kira di sini peran pengawas sangat diperlukan, bagaimana mendampingi teman-teman di lapangan, sehingga ke depan ini kalau kita bicara mutu, ya kita harus di lingkungan sekolah kita dulu masing-masing bagaimana standar penjaminan mutunya. Ya, kalau itu sudah bagus, ya baru kita bisa bicara keluar. Tapi ya kenyataan di lapangan masih sangat sedikit sekolah yang, ya, ada berbagai macam alasan, ya, karena anggaran mereka beranggapan bahwa ya seperti sekolah binaan itu sekolah model, ada anggarannya dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, sehingga yang tidak mendapatkan yang sekolahnya yang tidak masuk binaan, tidak masuk sekolah model, ya acuh tak acuh saja, karena selalu anggapan mereka anggaran. Nah, makanya melalui forum ini saya berharap pada kepala sekolah yang mengikuti seminar ini bahwa ini mindset berpikir kita harus dirubah. Kita harus bekerja secara ikhlas, jangan semata-mata hanya mengandalkan anggaran. Nah, karena kalau bicara anggaran kan kita punya dana BOS. Nah, ini anggaran dana BOS dalam menyusun penggunaannya tentu kita kembali tadi berpatokan pada 8 standar pendidikan ini. Nah, ini yang akan kita sosialisasikan ke depan dan merupakan leading sektor dari para pengawas ini untuk bagaimana mengajak teman-teman kepala sekolah, kepala UPT supaya ini dijadikan acuan. Saya kira itu penjelasan saya.
Mungkin sebelum Pak Ketua PGRI Provinsi masuk, mungkin masih ada yang ingin sharing, bertanya. Saya bacakan Silakan. Pak ya. Ada beberapa yang masuk kayaknya. Dari Ibu Rismawati SPD, pendaftaran peserta didik dengan sistem zonasi membatasi ruang gerak anak yang ingin mengembangkan prestasinya di luar daerah. Bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut? Apa solusi cerdas yang bisa ditawarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep tentunya? Kemudian dari Nia Horniawati, bagaimana pelaksanaan metode luring atau offline disesuaikan dengan jenjang SD? Ada Pak Muhammad Sakir, tolong Pak kita tinjau di lapangan sekolah yang wajar diperbaiki sarana dan prasarana di pulau, dan kami di sekolah masih banyak guru yang honor belum mendapatkan NUPTK. Ya. Mungkin nanti Bapak bisa jawab secara ini. Kemudian ada lagi dari Amiruddin, guru yang belum S2 apakah ada dana subsidi untuk melanjutkan pendidikan, terkhusus guru yang belum sertifikasi? Ya mungkin itu sementara Pak, silahkan. Terima kasih. Jadi saya sekaligus jawab. Yang pertama masalah zonasi. Saya kira kalau di Pangkep ini kita SD SMP kita belum zonasi yang itu ranahnya provinsi, Diknas provinsi. Tapi tentu ini zonasi ini melalui kajian-kajian ada plus minusnya. Yang jelas niat dari pemerintah itu mereka sudah mengkaji secara matang betul. Kalaupun ada pro kontra itu hal biasa, yang jelas niatnya baik. Plusnya pasti lebih banyak, kita yakin saja kalau persoalan itu. Kemudian tadi masalah Sapras ya. Ya betul, ini lanjutan tadi penjelasan saya bahwa kendala-kendala yang kita hadapi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep ini termasuk sarana, dan tentu kalau kita bicara sarana ini kan salah satu dari 8 standar itu mempengaruhi mutu pendidikan. Itu merupakan tanggung jawab kita ke depan. Ya, masalah sarana ini, tapi lagi-lagi itu kembali pada ketersediaan anggaran. Dan insya Allah ini bertahap. Terus terang untuk tahun ini ya karena situasi pandemi, ada wabah sehingga persoalan sarana ini, infrastruktur itu sangat sedikit anggaran ke situ karena lebih banyak dialihkan ke kesehatan. Kemudian masalah honor tadi, gaji guru honor untuk mendapatkan NUPTK, ya ini memang sering menjadi keluhan kita di Dinas Pendidikan. Ya, ada beberapa laporan yang masuk mengenai NUPTK ini, bahkan ada yang menyalahgunakan, ada yang berbisnis dan segala macam. Katanya kalau bayar 1 juta atau 2 juta, itu 1 minggu sudah keluar NUPTK-nya. Kita berkali-kali dipanggil DPR untuk rapat dengar pendapat dengan adanya laporan-laporan seperti ini, dan itu sudah clear bahwa tidak ada hal-hal seperti itu. Kalau bicara NUPTK itu prosesnya online, ada beberapa pintu yang dilewati. Jadi kalau ada oknum yang memanfaatkan itu hanya spekulasi. Karena ini ada beberapa pintu dan ini pintu terakhir itu di kementerian seluruh Indonesia. Masuk semua di situ, kira-kira bagaimana caranya bisa dibantu. Jadi kalau masalah NUPTK ini sekali lagi bahwa itu tidak ada permainan di Dinas Pendidikan, hanya oknum yang mengatasnamakan. Memang ada yang korban, ya, ada yang menyetor sudah bertahun-tahun tidak keluar NUPTK-nya. Jadi saya tegaskan di tempat ini bahwa jangan percaya kalau ada oknum yang mengatasnamakan bisa membantu mengurus supaya cepat keluar NUPTK-nya. Tidak ada itu. Karena ini prosesnya online, kita bisa pantau lewat online di mana posisinya, apa kendalanya, itu saja yang diikuti. Sekarang kan era digital, ya tadi Pak Rektor sudah menjelaskan bahwa kita harus mempersiapkan diri, kita harus mengubah kemampuan-kemampuan kita, jangan terpengaruh dengan propaganda, termasuk masalah NUPTK ini. Tidak ada yang bisa mengurus itu karena online. Kemudian masalah
Apalagi? Iya, pembelajaran tatap muka ini, maksudnya pembelajaran tatap muka. Ya, terakhir minggu lalu ada sekolah SMK 9 yang di Tondon Talasa, mereka menyurat ke tim gugus untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, termasuk Dinas Pendidikan diundang rapat untuk mengambil keputusan, dan kebetulan saya mewakili Dinas Pendidikan, diminta tanggapan kapan, karena SMK 9 ini sudah sangat ngotot mau mengadakan pembelajaran tatap muka dengan alasan sekolahnya jauh di gunung sana, tidak ada orang dari luar siswanya, gurunya juga cuma kepala sekolahnya yang tinggal di Bungoro, selebihnya itu di sana semua. Nah, saya memberikan pandangan bahwa kalau belajar tatap muka ini kita tentu mengacu pada surat edaran. Nah, sampai pada hari ini acuan kita dari Dinas Pendidikan itu mengenai pembelajaran tatap muka itu berdasarkan SKB 4 Menteri. Ya, yang mana di situ klasifikasinya ada zona hijau, zona kuning, orange, merah, dan seterusnya, hitam. Nah, yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka itu adalah zona hijau. Ya, yang kemarin itu pun dengan berbagai persyaratan. Sekarang Pangkep masuk zona apa? Orange. Berarti masih berapa tingkat? Ya. Jadi sampai pada hari ini kita masih mengacu ke situ, dan keputusan kemarin itu tetap mengacu ke situ. Nanti tidak tahu kalau besok lusa ada perubahan, tapi yang saya dengar ini masih wacana. Ini Pak Gubernur mungkin bulan September ini ada semacam edaran atau bagaimana mengenai pembelajaran tatap muka. Nah, yang kita lakukan ini selama ini itu kombinasi antara daring dan luring. Saya kira itu masih berjalan. Kalaupun kemarin ada masalah-masalah yang muncul, ya karena ada temuan kemarin orang tuanya ini siswa yang dijadikan tempat titik kumpul positif. Nah, itu yang sempat kemarin kita hentikan, itu pembelajaran luring dengan mengumpulkan di satu titik. Tapi yang jelas intinya sekarang pembelajaran di masa pandemi ini tetap kita kombinasikan antara daring dan luring. Saya kira intinya ini kembali kepada kepala UPT masing-masing. Ya, karena informasi terakhir Pangkep ini sudah lebih 10 hari atau termasuk mungkin hari ke-20 ini. Alhamdulillah tidak ada lagi tambahan positif. Dari yang sementara dirawat kurang lebih 30 orang, kalau sudah sembuh setengahnya itu berarti statusnya Pangkep sudah turun dari orange ke kuning. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini kita akan lalui dan kembali belajar seperti biasa. Intinya tadi disampaikan oleh Pak Asisten, kalau vaksinnya sudah didapatkan, insya Allah kita akan kembali belajar seperti biasa. Saya kira itu Pak Moderator. Ya, mungkin masih ada yang lain sebelum Pak Ketua. Offline. Ya, saya kira itu tadi pemaparan beberapa pertanyaan. Jadi mungkin yang belum sempat dari live chat YouTube, nanti kalau ada kesempatan diarahkan kembali. Kami persilakan dari yang offline. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya mewakili teman-teman PNS yang belum sertifikasi. Pertanyaannya,
kenapa begitu dipersulit untuk mendapatkan sertifikasi. Yang kedua, ada namanya non-ser, non-sertifikasi tunjangan non-ser. Kenapa non-ser ini tidak pernah naik-naik tunjangannya? Jadi itu ada dua hal yang suara teman-teman yang belum sertifikasi. Saya kira mohon penjelasannya dari Bapak supaya teman-teman di bawah ini merasa lega apa yang diharapkan. Terima kasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi pertama kita harus sepaham dulu bahwa bukan dipersulit Bu sertifikasi. Tidak ada yang persulit. Saya bisa gambarkan waktu saya jadi guru, untuk sertifikasi itu hanya mengumpulkan dokumen-dokumen sertifikat yang mengajar dan segala macam, dan kita kenal dengan portofolio. Itu saya masuk gelombang kedua setelah ada yang namanya sertifikasi itu. Saya gelombang kedua sudah masuk, seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan. Jadi bukan dipersulit Bu, logikanya begini, pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar, yang triliunan, tentu memikirkan outputnya, hasilnya. Ya, ini triliunan uang dikeluarkan, tentu dilihat apa hasilnya ini. Nah, kalau awalnya hanya untuk menyeleksi yang bisa mendapatkan sertifikasi hanya dengan dokumen, itu ya dimaklumi karena awal. Tapi setelah berproses tentu dilihat apa hasilnya. Nah, tentu dibuatkan kriteria, dibuatkan indikator, dibuatkan standar. Nah, sekarang ini yang terakhir standarnya untuk mendapatkan sertifikasi kan harus hasil tes Bu ya. Ibu sudah berapa kali Bu? Oh sudah mendapatkan sertifikasi. Wah, alhamdulillah cuma mewakili nih suaranya. Intinya Bu, teman-teman itu suruh belajar dengan baik. Kalau dia lulus, insya tidak ada dipersulit. Sedang persyaratan, sesuai dengan kriteria, tidak ada yang bisa diurus-urus itu. Itu saja intinya. Yang jelas pemerintah mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana, tentu ingin melihat juga kualitas. Ya karena beda kualitasnya kalau hasil tes, dan hanya seperti saya dulu hanya mengumpulkan sertifikat, portofolio. Ya saya kira intinya di situ Bu ya, tidak ada itu dipersulit. Sampaikan teman-teman tak. Intinya belajar Ki supaya bisa lulus. Ya, saya kira itu intinya. Terima kasih. Iya, masih ada dari. Ya silakan. Oh, non sertifikasi. Ya betul. Iya. Iya, kenapa tidak pernah naik-naik? Itu jawabannya bukan anggaran. Tapi bersyukur begitu. Ini gajinya saja guru honor sampai sekarang tidak naik-naik. Kalau kita kan nonser itu sudah dapat, sudah ada gajita, cuma tambahan money. Yang jelas kalau anggaran berlebih, anggaran banyak, anggaran tersedia itu kita akan tingkatkan. Saya kira itu Bu. Sambil menunggu Pak Prof Hasnawi, mungkin satu lagi dari offline. Oh dari Kalmas, silahkan. Bisa di depan mungkin Pak, supaya live juga Pak. Dari pulau mana Pak? Baik, terima kasih Pak. Terkhusus kepada teman-teman yang memberikan luang waktu untuk kami dari Kecamatan Lukang Kalmas. Jadi saya juga selaku pengurus Ketua K3S Kecamatan Lukang Kalmas, dan tentunya dalam hal selama perjalanan kurang lebih 4 tahun, permasalahan yang ada di sana, khususnya yang ada di satuan pendidikan masing-masing, dalam hal ini di sekolah,
baik di satuan pendidikan, tapi mungkin ini kalau ruang lingkup SMA itu adalah di tingkat provinsi. Jadi kita ini di SMP saja, di SD, SMP, bahwa di mana di Kecamatan Liukang Kalmas adalah merupakan salah satu kecamatan daerah T, 3T dari Kabupaten Pangkep. Yang di mana kita melihat di sana, kita memberdayakan bahwa terus terang yang kita angkat sebagai guru atau guru honorer atau sukarela adalah rata-rata tamatan dari SMP, SMA. Ini karena kita melihat bahwa tahun bulan 4 kemarin ada bulan sebelum masuk ranah COVID, kami mengusulkan itu melalui dengan bidang GTK bahwa inilah kondisi kami di Kecamatan Liukang Kalmas, bahwa yang kami berdayakan hampir semua satuan pendidikan itu yang kami berdayakan adalah rata-rata tamat SMP, SMA. Ini berarti bahwa kita dapat melihat bahwa di sana masih minimnya tingkat pendidikan S1 atau yang memenuhi strata yang bisa diberdayakan sebagai tenaga pendidik. Dan inilah harapan kami nanti di Forum PGRI dan Pak Ketua insya Allah ke depan, bahwa tetap bersinergi untuk membangun generasi milenial di daerah 3T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi betul yang disampaikan tadi dari pengurus K3S atau Ketua K3S Liukang Kalmas. Saya sendiri pernah ke Kapuasam Bali, Liukang Tangaya. Saya dapatkan di situ SMP yang mengajar itu tamat SMP juga. Kepala sekolahnya dirangkap oleh kepala SD. Tidak ada lagi guru lain. Ada tamat SMP gurunya, ada juga tamat SMA. Tidak ada sarjana. Itu. Memang betul kondisi kita di wilayah kepulauan ini. Makanya tadi saya ingat tadi penjelasan dari Pak Rektor. Beliau menantang kita sebagai pengurus PGRI, kalau kita bersatu, ya, kita berkomitmen. Beliau menawarkan solusi yang tepat, tawaran beliau tadi itu, untuk mengantisipasi guru-guru yang seperti yang diungkapkan tadi, ketidakadaan guru yang mengajar di kelas. Salah satu solusi yang barangkali itu sangat tepat yang ditawarkan oleh Pak Rektor, mereka menawarkan kita mahasiswa tingkat akhir di UNM KKN terpadu. Ya, beliau tidak mengharapkan gaji, hanya butuh diantar, dikasih makan di sana. Saya kira ini salah satu solusi ini. Ya, karena kalau solusi lain, misalkan kita pemerataan guru PNS yang mau dikirim ke sana, ya sulit sekali. Kecuali yang asli di sana, itu pun asli di sana mungkin 1-2 tahun bertahan, setelah sudah bikin rumah lari ke Makassar. Ya, jadi saya kira salah satu solusi yang kita bisa tempuh, ini tantangan buat kita PGRI dari Pak Rektor UNM tadi, ya ke depan beliau menawarkan kepada kita adakan MOU dalam hal ini Dinas Pendidikan, mengadakan MOU dengan UNM, ya, mahasiswa tingkat akhir yang melaksanakan KKN dikirim ke sana. Bayangkan kalau 3 bulan, dan itu beliau siap berputar itu siklusnya. Selesai 3 bulan ada lagi yang masuk. Jadi tidak kosong. Nah, karena memang fakta di lapangan yang tangannya dengan Kalmas ini, ya, sering sekali tidak ada guru biar satu yang mengajar. Nah, biasanya kalau sudah berlangsung berbulan-bulan itu sudah mulai ribut. Sudah ada laporan masuk ke Dinas Pendidikan, sudah ada muncul di media, sudah ada ke LSM. Tapi biasanya kalau hanya 1 minggu, 2 minggu masyarakat maklumi kayaknya. Kecuali sudah berbulan-bulan. Nah, makanya
teman-teman kepala sekolah yang bertugas di tangganya dengan Kalmas, yang tidak terlalu banyak sorotan saya lihat, ya yang pintar menempatkan dirinya di masyarakat. Kalau kepala sekolahnya pintar bergaul di pulau itu, biar mungkin sampai 1 bulan tidak belajar, siswanya tidak ada yang protes kan. Tapi kalau yang tidak tahu, kepala sekolah yang tidak bergaul di pulaunya, rawan sekali laporan kiri kanan masuk. Dan itulah fakta yang terjadi. Jadi ya saya kira ini tantangan dari Pak Rektor, kita PGRI ini kita perlu tindak lanjuti. Tapi tadi persyaratannya Pak Rektor, kita harus bersatu. Ya, kalau kita bersatu, ya saya kira itu Pak. Ya, Pak Ketua PGRI sudah. Ya, saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta seminar baik yang online maupun yang luring, saya kira sudah cukup penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekretaris Pendidikan dalam hal ini sebagai Ketua Umum PGRI yang mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah memberikan pemaparan profil pendidikan di Kabupaten Pangkep dengan berbagai tadi bincang-bincang sedikit tentang apa dan bagaimana yang ada di Kabupaten Pangkep. Tentunya semua ini mengantarkan bahwa kita sebagai PGRI akan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Kabupaten Pangkajene tentunya.